Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga diberi kesehatan, rezeki yang halal, serta selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Setidaknya ada 1001 kisah Abu Nawas yang menggelitik dan banyak pelajaran. Dari satu di antaranya, kisah Abu Nawas menjual raja sebagai budak. 1001 kisah Abu Nawas itu termuat dalam buku kumpulan kisah inspiratif Abu Nawas. Sebelum menonton 1001 kisah Abu Nawas, jangan lupa klik subscribe, like, dan komen ya. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan cerita Abu Nawas lainnya. Suatu hari Abu Nawas sangat kebingungan. Bahkan ia hampir putus asa. Sudah 2 hari dapurnya tidak mengepul asap karena tidak ada lagi barang yang bisa ia jual. Satu-satunya jalan yang bisa dia ambil adalah menjual manusia untuk dijadikan budak. Sebenarnya, jika Abu Nawas mau, dia bisa saja menjual teman-temannya. Namun, ia tidak tega karena teman-temannya bukannya orang kaya melainkan orang miskin seperti dirinya. Jalan satu-satunya yang bisa dilakukan Abu Nawas adalah menjual manusia. Akhirnya Abu Nawas memutuskan sesuatu yang tidak biasa. Ia akan tetap menjual manusia untuk dijadikan budak oleh si pembelinya. Bukan menjual temannya, melainkan rajanya, Harun ar-Rasyid. Menurut Abu Nawas, hanya baginda raja yang pantas untuk dijual. Bukankah selama ini baginda raja selalu mempermainkan dirinya dan menyengsarakannya? Pikirnya dalam hati. Maka sudah sepantasnya bagi Abu Nawas untuk menyusahkan baginda raja. Abu Nawas mencari cara agar bisa menjual baginda raja Harun ar-Rasyid. Ia pun mendapatkan ide dan menjumpai sang raja. "Apa itu Abu Nawas?" tanya baginda langsung tertarik. "Sesuatu yang hamba yakin belum pernah terlintas di dalam benak paduka yang mulia," kata Abu Nawas meyakinkan. "Kalau begitu, cepatlah ajak aku ke sana untuk menyaksikannya," kata baginda raja tanpa ada rasa curiga sedikit pun. "Tetapi baginda," kata Abu Nawas sengaja tidak melanjutkan kalimatnya. "Tetapi apa?" tanya baginda tidak sabar. "Bila baginda tidak menyamar sebagai rakyat biasa, maka pasti nanti orang-orang akan banyak yang ikut menyaksikan benda ajaib itu," jawab Abu Nawas. Karena memiliki keinginan besar dan rasa penasaran yang begitu besar, akhirnya baginda raja bersedia menyamar menjadi rakyat biasa. Melihat penyamaran sang raja berhasil, Abu Nawas dan baginda raja berangkat menuju ke sebuah hutan. Setibanya di sana, Abu Nawas mengajak baginda raja mendekati sebuah pohon besar dan rindang. Ia pun meminta sang raja untuk menunggu. Sementara itu, ia pergi menjumpai seorang badui yang pekerjaannya menjual budak. Abu Nawas mengajak pedagang budak itu untuk melihat calon budak yang akan dijual kepadanya dari jarak yang cukup jauh. Abu Nawas enggan menjumpai seorang raja dan merasa tidak tega. Sementara itu, Abu Nawas alasan calon budak yang akan dijualnya itu adalah teman dekatnya sendiri. Setelah pedagang budak itu memperhatikan dari kejauhan, ia merasa cocok. Abu Nawas pun membuatkan surat kuasa yang menyatakan bahwa pedagang budak sekarang mempunyai hak sepenuhnya atas diri orang yang sedang duduk di bawah pohon rindang itu. Abu Nawas pergi begitu saja setelah menerima beberapa keping uang emas dari pedagang budak itu. Sementara itu, baginda raja masih menunggu Abu Nawas di bawah pohon rindang tersebut.
Sampai tibalah pedagang budak datang menghampiri dirinya. Baginda Raja merasa heran mengapa Abu Nawas tidak juga muncul dan mengapa ada orang lain selain dirinya dan Abu Nawas. "Siapa engkau?" tanya Baginda Raja kepada pedagang budak. "Aku adalah tuanmu sekarang," kata pedagang budak itu dengan kasar. Tentu saja pedagang budak itu tidak mengenali Baginda Raja Harun ar-Rasyid dalam pikiran yang amat sederhana. "Apa maksud perkataanmu tadi?" tanya Baginda Raja lagi dengan wajah merah padam. "Abu Nawas telah menjual engkau kepadaku dan inilah surat kuasa yang baru dibuatnya," kata pedagang budak itu dengan kasar. "Abu Nawas menjual diriku kepadamu?" tanya Baginda makin murka. "Ya," bentak pedagang budak. "Tahukah engkau siapa aku ini sebenarnya?" tanya Baginda geram. "Tidak, dan itu tidak perlu," kata pedagang budak seenaknya. Lalu ia menyeret budak barunya ke belakang rumah. Sultan Harun ar-Rasyid diberi perang dan diperintahkan untuk membelah kayu. Baginda Raja merasa heran dengan semua yang diperintahkannya. Ia melihat begitu banyak tumpukan kayu di belakang rumah. Hingga memandangnya, Raja Sultan Harun ar-Rasyid sudah merasa ngeri. Apalagi harus mengerjakannya. "Ayo kerjakan." Meski ia merasa kebingungan dengan itu semua, Sultan Harun ar-Rasyid mencoba untuk melakukan perintah dari tuan barunya. Sultan Harun ar-Rasyid secara perlahan memegang kayu dan membelahnya. Namun si Baduy melihat cara Sultan Harun ar-Rasyid memegang parang merasa aneh. "Kau ini bagaimana? Parang yang tumpul kau arahkan ke kayu. Sungguh bodoh sekali." Sultan Harun ar-Rasyid mencoba membalikan parang hingga bagian yang tajam diarahkan ke kayu. Lalu ia mencoba membelah, namun tetap saja pekerjaannya terasa aneh dan kaku bagi si Baduy.